warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa kumpul, bisa bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menambah kebaikan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk bisa mengamalkannya sehingga kita hidup di atas sunnah, dan sebaik-baik hidup adalah hidup di atas sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, yaitu adabun naum, adab tidur. Jadi sama-sama kita memahami bahwa agama kita Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur semua sisi kehidupan kita sekalian. Bukan hanya bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita manusia, bagaimana kita berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tapi juga bagaimana aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mewujudkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang berhubungan dengan kita adalah tidur. Setiap kita sejak dahulu kala kita dilahirkan di dunia ini sampai tua, ya sampai akhir hayat kita, tidur ini adalah menjadi sebuah keniscayaan yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita melek, kadang-kadang kita tidur. Nah, bagaimana tidur kita ini bernilai ibadah? Maka disinilah kita belajar atau mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita mengetahui bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah tidur ini, sehingga kita bisa mengamalkan dan mewujudkan ibadah, menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariatnya. Tentu akan berbeda antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, walaupun sama-sama tidur. Orang yang mengetahui sunnah-sunnah, maka dia akan melakukan sunnah-sunnah itu. Dan ini adalah nilai tersendiri dibandingkan orang yang tidak mengetahui, tidak belajar. Yang dia juga melakukan tidur, tapi tidurnya tidak bernilai ibadah karena dia tidak mengetahui sehingga tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'alif memberikan bab ini dengan adabun naum, adab bagaimana kita tidur sesuai dengan adab yang diajarkan dalam agama kita. Bagaimana tidur itu beradab, nah gitu ya. Jadi berarti ya ono turu sing gak beradab barang kira-kira ya. Adab tidur ada. Yang pertama adalah adamun naumi qabla al-isya'i wal hadits ba'dahu. Adamun naumi
qabla al-isya'i wal haditsu ba'daha. Tidak tidur, ada munaum tidak tidur qabla al-isya'i, sebelum salat isya. Wal haditsu ba'daha, dan ngobrol sesudah isya. Fa fi sahihaini an Abi Barzah radhiyallahu an. Fa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Barzah radhiyallahu an, dari Abu Barzah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yakrahun nauma, membenci tidur qoblal isya'i, sebelum sholat isya atau sebelum waktu isya. Wal haditsa ba'daha, dan berbicara atau ngobrol sesudahnya. Artinya enggak tidur tapi ngobrol. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama, sebagaimana judulnya tadi, tidak tidur sebelum isya dan berbicara atau ngobrol sesudahnya, atau dan tidak berbicara atau ngobrol sesudah isya. Jadi dari hadis yang kita baca ini, kita mengetahui bahwasanya panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang tidak suka tidur sebelum isya, habis maghrib sebelum isya. Beliau tidak suka, dan mungkin ini akan menjadi cerminan bagi kita, menjadi cermin untuk kita introspeksi diri kita sendiri tentang hakikat cinta kita kepada Rasulullah. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu mengikuti. Seorang yang mengikuti seorang yang mencintai seseorang, maka dia akan mengikuti atau menyenangi apa yang disenangi oleh dicintainya. Dia akan berusaha membenci apa yang dibencinya. Paling tidak seperti yang dikatakan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah, yang mana beliau pernah mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai suatu makanan, padahal saya nggak suka, maka saya akan berusaha untuk menyukai makanan itu, sehingga yang asalnya saya nggak suka menjadi suka. Dan begitu pula sebaliknya. Jika Rasulullah tidak suka dengan suatu makanan, sementara saya sangat suka dengan makanan itu, maka saya akan berusaha untuk tidak suka seperti Rasulullah. Ini adalah bukti cinta. Ya, orang yang mencintai pemain bola, maka dia akan beli kaos bola yang namanya yang dicintai itu. Ya, mencintai Ronaldo misalnya, ya mungkin kaosnya ya Ronaldo, mungkin sak nomor-nomornya, gitu, sak warna-warnanya. Dia akan berusaha untuk perhatian kepada Ronaldo. Main on diwai mesti diikuti. Walaupun mainnya di TV tetap diikuti malam hari. Gitu, karena itu naluri cinta. Gitu. Karena itu adalah konsekuensi cinta. Tanpa dia sadari akan mengikuti yang dicintainya. Cinta itu pengorbanan. Maka orang seperti Maimunah, dia akan berkorban, mengorbankan keinginannya tidak menyukai menjadi suka, karena Rasulullah orang yang dicintainya suka. Nah, barangkali itu bisa menjadi cerminan untuk kita, cermin untuk diri kita sendiri, gitu. Sejauh mana cinta saya kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang yang tidak suka tidur sebelum isya. Dan beliau juga tidak suka berbicara atau ngobrol sesudahnya. Apakah kita demikian itu?
Oh atasnya gak haram ya, masih gitu kan gitu. Nah ini gak haram ini. Gitu. Jadi walaupun ini hukumnya tidak haram, tidur sesudah maghrib itu tidak haram. Ya, tidur sesudah maghrib itu tidak haram. Cuma panutan kita itu tidak suka, gitu. Semata-mata perbuatan Rasulullah itu tidak menjadikan hukum itu menjadi wajib atau sunnah, kecuali karena sunnahnya itu mengikuti Rasulullah gitu. Atau dikatakan sunnah karena itu perbuatan Rasulullah seperti itu, atau yang disenangi Rasulullah seperti itu. Nah, itu menjadi sunnahnya di situ. Dikatakan ini sunnah Nabi, tidak tidur sebelum Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di dalam meneladani panutan kita ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa cinta demi cinta kepada kita dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ngobrol sesudah Isya. Jadi kalau memang tidak ada yang perlu diobrolkan atau tidak ada yang kesibukan yang penting untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, maka sebaiknya kita tidur. Walaupun ini ya perlu kebiasaan, perlu dibiasakan, dilatih. Karena kebiasaan kita itu kadang-kadang seperti yang saya rasakan dulu waktu dulu di Bang itu kayak ada yang hilang kalau saya itu tidur terlalu sore. Kayak ada perasaan yang hilang gitu. Padahal ya orang yang apa-apa gitu. Nah, memang ini harus dilawan. Ya, sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongannya untuk mengalahkan hawa nafsu kita ini. Kemudian kita lanjutkan. Al-wudu'u qabla an-naumi. Wudu sebelum kita tidur. Fa fi sahihaini anil Barra bin Azib radhiyallahu an. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, idza apabila ataita engkau mendatangi madja'aka tempat tidurmu, tempat berbaringmu, fatawaddo maka berwudulah, wudu'aka lisolati, wudumu untuk sholat. Jadi berwudulah seperti kamu wudu untuk sholat itu. Summa taji' ala shikkikal aiman, summa taji' kemudian berbaringlah ala shikkikal aiman, pada samping kananmu, sisi sebelah kananmu. Summa kemudian kul ucapkanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang artinya kurang lebih, Allahumma, ya Allah, aslamtu, aku pasrahkan atau berserah diri atau pasrahkan wajhi, wajahku, ilaika kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan amri, urusanku, ilaika kepadamu, wa alja'tu dhuhri, dan aku sandarkan dhuhri, punggungku, ilaika kepadamu, rahbatan wa rahbatan, dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan takut, ilaika kepadamu.
La malja'a, tidak ada tempat apa namanya? Tempat berlindung. Wala manja'a, dan tidak ada tempat selamat minka darimu illa ilaik, kecuali kepadamu. Allahumma ya Allah, amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi yang anzalta, engkau turunkan, wa bi nabiyyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang engkau utus. Fa in mutta min lailatika, fa in mutta, dan jika kamu mati, min lailatika, dari malammu itu, fa anta 'alal fitrah, maka engkau di atas fitrah. Di atas fitrah, di atas kesucian. Artinya seperti kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mana fitrah di atas Islam. Di atas fitrah artinya belum ada dosa, gitu, seperti itu. Jadi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saja kita. Waj'alhunna, dan jadikanlah hunna, doa ini, akhir ma takallamu bihi, akhir dari apa yang engkau ucapkan dengannya. Qala, kata sahabat ini Al-Bara bin Azib, faradattuha 'ala Nabi SAW, lalu aku mengulang-ulang doa itu, mengulang-ulangnya di hadapan Nabi SAW. Falamma balagtu, maka tatkala balagtu, aku sampai pada ucapan Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalat, qultu, aku mengucapkan wa rasulika, dan rasulmu. Qala, Nabi menyaut, la wa nabiyyika alladzi arsalta. Ya, jangan ucapkanlah wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utus. Allahumma amantu bi kitabika, ya Allah, aku beriman dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Qultu, lalu aku mengucapkan wa rasulika, jadi kelanjutannya tadi, wa rasulika, yang asalnya Nabi mengucapkan wa nabiyika, sahabat Bara bin Azib ini mengganti dengan wa rasulika. Maka Nabi mengatakan, la, jangan, wa nabiyyika alladzi arsalta. Nabi membenarkan wa nabiyyika arsalta, padahal rasul dengan nabi ya maksudnya sama, Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah bentuk penyelisihan kepada Nabi, gitu. Artinya misalnya aku ngomong wa nabiyyika, wis no anu taila gitu loh, gitu. Kau usah kok ganti wa rasulika. Meskipun ya maksudnya kepada Rasulullah, Rasulullah itu ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Rasulullah kan Nabi Muhammad itu ya nabinya Allah, ya rasulnya Allah. Tapi ketika sahabat Bara bin Azib mengucapkan wa rasulika mengganti wa nabiyyika, beliau mengatakan jangan. Apalagi dalam urusan yang besar. Yang demikian saja Nabi mencegah agar tetap sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini urusan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu doa hendak tidur. Ini adalah salah satu doa hendak tidur. Kenapa kita katakan salah satu? Karena ada beberapa doa atau bacaan-bacaan yang dibaca sebelum kita tidur. Nah, salah satunya diantaranya ini. Siapa yang sudah hafal? Artinya wapi loh ya, artinya. Ya, semuanya dari Rasulullah SAW artinya api. Artinya sesuai dengan kondisi kita tentunya. Kalau yang terbaik adalah kita amalkan semuanya kan gitu. Agar syariat itu tetap terjaga. Rasulullah SAW mengajarkan beberapa macam doa. Sebisa mungkin ya kita hafalkan satu-satu gitu. Dan kita amalkan sesekali ini itu yang terbaik.
Ya, itu yang terbaik. Kenapa? Karena menjaga sunnah ini. Kalau itu saja, maka seakan-akan sunnah ini tidak ada. Ya, sunnah ini seakan-akan tidak ada. Maka yang terbaik itu adalah itu. Meskipun ya berdoa dengan doa yang manapun ya tetap baik. Ya, tetap baik. Tapi yang terbaik adalah jikalau kita bisa mengamalkan dengan bermacam-macam sesuai dengan keinginan kita. Jadi doa sebelum tidur ini adalah doa yang kalau kita baca tadi itu doa yang menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sehari kita sibuk dan seringkali yang menonjol adalah kekuatan kita. Ya, kekuatan kita, kekuatan fisik kita, kekuatan akal kita dan kekuatan kita itu sebenarnya yang menonjol itu, sehingga seringkali kan kita melupakan Allah. Makanya di antara hikmahnya kenapa sholat itu kok sampai 5 kali, agar kita itu ingat, karena dalam sehari itu seringkali kita tidak ingat. Ketika adzan zuhur diingatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan sholat zuhur yang dengannya kembali merefresh kita. Mengingat akan tujuan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah zuhur agak lupa, sibuk dengan dunia, diingatkan lagi. Ya, dengan sholat zuhur kita ingat kepada Allah, paling tidak ya waktu itu kita ingat. Syukur-syukur setelah itu tetap ingat dengan mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keluar dari masjid, ya, ketemu orang, mengucapkan salam, doakan, baca wirid, baca sholawat. Ya, ketika mendapatkan keuntungan, alhamdulillah, ingat kepada Allah. Ketika terjatuh dalam kesalahan, ingat kepada Allah, istighfar dan seterusnya. Sehari-hari dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir hati, zikir lisan ataupun zikir dengan perbuatan. Nah, dalam sehari kemudian kita hendak tidur, karena ini adalah instingnya manusia. Semuanya orang, bahkan hewan juga tidur. Ternyata ikan juga tidur. Iya, Cak ya. Saya pernah baca ikan itu juga tidur. Lah mau tidurnya piye gitu. Gitu. Apa merem apa ora gitu. Itu tidur, istirahat. Nah, ketika kita tidur, maka segala hal aktivitas sehari-hari yang kita lakukan yang penuh dengan kekuatan, kewaspadaan dan sebagainya itu, ketika kita tidur tentu kita tidak punya seperti itu lagi. Digigit nyamuk saja kita tidak bisa menghindar ketika kita tidur atau melawan. Maka saat kondisi yang seperti itu, maka yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Kita berpasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penjagaan kepada Allah. Jadi makna yang terkandung dalam doa tadi, Allahumma aslamtu wajhi, ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Wajah yang hari-hari, siang harinya selalu pengen dilihat oleh orang lain. Wajah yang selalu dibanggakan karena kegantengannya. Ya, wajah yang dibanggakan karena kehebatannya, kekerengannya atau apa dan sebagainya. Wajah yang bersatu dengan, ada di kepala dengan otak kita yang kita selalu agung-agungkan, akal kita, otak kita ini. Maka ketika kita hendak tidur, kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali hanya kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, demikian pula aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Urusan yang menyibukkan kita dalam sehari, urusan bojo, urusan anak, urusan pekerjaan, urusan karyawan, ya, urusan tambak, urusan jaringi bedah, urusan orang yang dipakani, semua urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Hanya kepada Allah kita bersandar. Makanya tidak boleh bersandar di dinding masjid. Ada masjid tulisan begitu, dilarang bersandar di dinding atau di kaca masjid. Bersandar sajalah kepada Allah. Ada tulisan di masjid. Tidak boleh bersandar di kaca masjid, karena bersandar itu hanya kepada Allah. Jadi aku pasrahkan, aku sandarkan punggungku kepadamu. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya diri kita ini dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada penuh harap dan penuh rasa takut. Dan itu adalah dua sayap ibadah. La malja'a wa la manja'a minka, tidak ada tempat selamat dan tidak ada tempat berlindung darimu kecuali illa ilaika, kecuali hanya kepadamu. Siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa melindungi? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur kemudian ada gempa, kemudian ada kobongan, kemudian ada ular, ada kalajengking dan sebagainya. Kepada siapa kita menyerahkannya kalau tidak kepada Allah? Kita tidak tahu ketika kita tidur. Nah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat darimu, dari Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepadamu ya Allah. Berlindung dari siksaan Allah, ya, tempat berlindung, tempat selamat hanya kepada Allah. Ketika dunia digulung, ketika kiamat dan sebagainya, hanya kepada Allah yang punya. Bahkan sebelum itu juga hanya kepada Allah. Siapapun akan senang, terpaksa ataupun tidak, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu. Jadi kadang-kadang iman itu harus dikatakan. At-takriru bil lisan. Iman itu at-takriru bil lisan. Ungkapan pernyataan dengan lisan kita ini. Wa tasdiqu bil qalb, dan pembenaran di dalam hati. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. Jadi amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, beriman kepada Al-Quran. Alladzi anzalta, ya, kita beriman kepada Al-Quran ini dengan kita ucapkan dengan pembenar dalam hati, dan kita amalkan dengan perbuatan dengan membacanya dan juga mengamalkan Al-Quran. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan, yaitu Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur lewat perantaraan malaikat Jibril. Wa binabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus dia. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW kita katakan, ya, termasuk juga kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat keimanan. Wa binabiyyika wa alladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang engkau utus. Beriman, iman diucapkan, Nabi SAW dibenarkan dan diamalkan dengan amar perbuatan, dengan mentaati beliau, melakukan apa yang diperintahkannya dan berusaha menjauhi, menghindari apa yang dilarangnya. Maka kata Rasulullah SAW, jika dia mati di malam itu karena membaca itu, maka dia mati dalam keadaan di atas fitrah. Karena mati dalam keadaan yang penuh ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang menjadi sandarannya. Dan kepada Allah dia mencari perlindungan dan mencari aman.
Kata Rasulullah, kalau dia mati di malam itu, maka dia mati di atas fitrah. Tentu kita bacanya harus paham maknanya, ya, dan betul-betul membenarkan di dalam hati kita, dan juga kita realisasikan tentunya dalam perbuatan kita, bahwasanya kita betul-betul memang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alhuna akhira ma takallamu bihi, dan jadikanlah dia akhir dari ucapan kamu sebelum tidur. Artinya ini adalah doa sebelum tidur. Tapi akeh-akeh milih sing paling cekak dewi. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Apa artinya? Apa rekan artinya? Ada di situ di para kirekan nih. Bismika Allahumma amutu ahya. Iku sing paling andalan pokoknya. Nah, kata. Iku ini gak lali gitu. Ya gak lali biasa. Bisa penan, delok YouTube, delok apa, tak-sek. Sekan dongo kan. Padahal banyak kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan dan akan memberikan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi wudu gitu. Ya, di antaranya tadi wudu di awal-awal tadi ya. Idza ataita maja'aka fatawaddo. Jika kamu hendak berbaring ke tempat tidurmu maka berwudulah. Itu kebaikan. Setelah itu berdoa, kebaikan lagi. Kemudian Rasulullah SAW membuka rahasia ya, dari akibat berdoa seperti itu. Kalau kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Karena itu beliau yang penuh dengan kasih sayang, menginginkan keselamatan kepada kita sekalian, menganjurkan kepada kita untuk berdoa dengan doa ini. Maka sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib mengulang-ulang doa ini supaya hafal. Di antara metode menghafal adalah mengulang-ulang. Diulang-ulang bacaan ini. Dan kebetulan dia mengulang itu di hadapan Rasulullah SAW. Hanya saja kemudian dia ingin mencari sensasi atau bagaimana, wallahu a'lam. Dia mestinya membaca wabi nabiyika, dia baca wabi rasulika. Ya, seketika itu ditegur Rasulullah SAW, jangan. Wa nabiyika alladzi arsalta, dan nabimu, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Wis juga usah diganti gitu. Ya Nabi ngomong ngono, nabi ka yus nabi Ika. Enggak usah kemudian gawe model utawa kok ngono-ngono wae cari hal yang baru gitu, ganti wa rasulika, toh maksudnya sama saja kepada Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ya, dalam hal seperti ini Nabi melarang. Terlebih lagi dalam masalah yang memang jauh. Ya. Jauh yang memang berbeda gitu. Menyalahi, nah, apalagi. Biarlah agama itu tetap sesuai dengan aslinya, seperti doa ya sesuai dengan aslinya, seperti adzan ya sesuai dengan kalimat-kalimat adzan sejak zaman Nabi. Gak usah ditambahi, salam juga demikian, apapun dari Nabi juga demikian. Saya kira itu yang selamat. Daripada kita coba gitu. Dengan alasan toh maksudnya sama dan sebagainya. Ya, lebih baik sedikit apa adanya tapi sesuai sunnah daripada hal-hal yang baru yang katakanlah walaupun itu benar, jangan-jangan nanti tidak benar di akhirat, gitu lah. Jangan-jangan kita telah menganggap baik, ternyata di akhirat tidak baik dan menjadi sebuah penyesalan pada kita. Kita merasa sudah benar, tetapi ternyata sesat. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah kamu aku tunjukkan orang yang ahsarina a'mala, orang yang merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat usahanya ketika di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka ini merasa, menganggap telah melakukan perbuatan baik dengan sebaik-baiknya. Nah ini perasaan sudah
baik ini harus dilandasi dengan landasan yang benar. Jangan berdasarkan perasaan kita saja. Ya, kebenaran itu ya Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah yang kecil saya menegur, apalagi dalam masalah yang besar. Maka di sini pentingnya kita juga belajar biar tahu yang pas itu begini. Karena di antara syarat diterimanya amal yang sudah kita pelajari adalah selain iman adalah amal itu niatnya ikhlas karena Allah, juga benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Tidak cukup bermodalkan yang penting kan niati hati gitu. Ya, tidak cukup, tapi juga harus benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada perintah dariku, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maksudnya adalah ghairu maqbulin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak jadi penyesalan tuh besok di akhirat? Nah, ya mendingan yang sederhana tapi ada dasarnya daripada kita coba-coba anut-anutan yang belum jelas. Ya, yang belum jelas, belum pasti kebenarannya. Cari yang pasti-pasti saja. Karena kalimat yang terakhir ini mengingatkan kepada kita sekalian akan hal itu dalam masalah yang sama gitu. Dalam masalah yang sama, Nabi dan Rasul itu kembali kepada Muhammad SAW. Tapi Nabi menegurnya, jangan. Wis toh la nabiyika, dan Nabi dan beriman kepada nabimu alladzi arsaltahu ngono wae gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiron falyata'aru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirati illa atahu iyahu. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, tidak ada dari seorang muslim. Orang muslim ya berarti yang selain muslim tidak jadi bahasan, gak masuk dalam kategori ini. Yabitu yang mana dia bermalam, mabit. Yabitu dia bermalam, dari kata baitun rumah ya. Ala zikrin, di atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doa atau mengamalkan zikir-zikir yang lainnya. Tahiron, dalam keadaan bersuci. Fayata'aru, lalu dia bangun minal laili, dari waktu malamnya. Fayas'alullaha khairan, ketika dia bangun itu yas'alullaha khairan, dia meminta kepada Allah kebaikan. Minad dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lalu dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Illa a'tahu iyahu, illa kecuali a'tahu, Allah memberikan dia iyahu, kepadanya apa yang dia minta. Jadi berarti itu amalan itu menjadikan doa kita mustajab. Sebelum tidur ya kita berwudu, bersuci dalam keadaan suci, kita berzikir, doa sebelum tidur. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bangun di malam hari, ya walaupun mungkin kita tidak sholat, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah, Allah akan berikannya. Kalau doanya doa kebaikan, dia berdoa minta kebaikan kepada Allah, kebaikan urusan dunia, kebaikan urusan akhirat.
Kebaikan urusan dunia, wah banyak sekali kebaikan yang kita inginkan. Wong kita ini ingin baik dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah pula. Wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sapu jagat ini. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini baik. Wa fil akhirati, dan di akhirat juga hasanah, baik. Jadi di akhirat baik, masuk surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Dikuatkan lagi, wa qina adzabannar. Jadi kalau masuk surga langsung masuk surga, gak usah parak-parak neraka. Dengan disiksa dulu di neraka. Hormonan kita. Urusan dunia kita ini banyak sekali. Dan setiap urusan kita pasti kita inginkan kebaikan. Ketika kita berdagang, apa baiknya seorang pedagang? Dapat untung besar. Ketika kita punya toko, apa baiknya punya toko? Laris manis. Ya, laris manis. Entek kabeh. Gak iso kulaan. ya apa iso kulaan macam-macam. Ketika kita ngurusi tambak, apa baiknya? Ya, along akeh gitu. Ya, hasilnya banyak. Ketika kita nelayan, apa yang baik? Ya pasti aman, ya tidak kena badai, dapat hasil yang banyak. Ketika kita belajar juga demikian itu. Kita menghafal kebaikannya ya. Itu kebaikan-kebaikan dunia. Terhadap anak-anak kita sehat, ya, pinter-pinter, gak ono sing bodoh gitu. Itu kebaikan dunia. Nurut be wong tuwa, menjadi qurratu ayun, penyejuk mata orang tuanya, maka apik-apik, manis-manis itu. Itu kebaikan dunia. Bayar sekolah ya lancar gitu. Gak nunggak, kebaikan. Dengan urusan orang lain lancar semua, tidak didengkini tonggo, ya kebaikan. Artinya banyak sekali kebaikan yang kita inginkan. Maka peluang itu bisa kita mintakan kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu memberikan kebaikan. Belum lagi kebaikan akhirat. Kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Allah ringankan kita dalam beribadah, mendatangi majelis ilmu. Allah ringankan kita untuk bersedekah, berinfak, berikan banyak manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita punya. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan akhirat. Termasuk kebaikan akhirat sebenarnya adalah dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita mintakan, ya. Dan itu ada jaminan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun di malam hari, di mana sebelumnya kita berzikir kepada Allah, sebelum tidurnya kita berzikir kepada Allah, dan dalam keadaan suci. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tentu seperti yang kita ketahui, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meskipun itu bukan perkara yang wajib, tapi pasti mengandung kebaikan. Seperti contohnya wudhu ini. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sekali sebelum tidur kita wudhu. Selain kebaikan yang disebutkan tadi, ketika kita bangun maka kita meminta kepada Allah, itu mustajab, Allah akan berikan. Kebaikan di dalam wudhu juga bisa kita dapatkan dari mungkin dari medis atau apa yang pelajari tentang pentingnya tidur, tentang wudhu gitu. Karena sudah banyak buku-buku yang membahas itu. Rahasia wudhu, ada yang begitu juga judul-judulnya yang menyimpulkan akan isinya. Di antara manfaat wudhu yang mungkin bisa kita sampaikan di sini adalah perasaan tenang gitu. Perasaan tenang, nyaman, ya, terutama otot-otot kita, saraf-saraf kita yang kena basuhan air wudhu gitu, akan terrefleksi dengannya gitu.
Itu kalau dilakukan terus-menerus pasti nampak ininya, nampak faedahnya. Ya kalau sekali 2 kali ya mungkin kurang nampak. Ya, karena ini bukan sulapan. Ya, bukan sulapan. Manfaatnya wudhu itu ini. Aku wudhu bolak-balik kok. Nah, wudhumu jarang-jarang. Gitu. Itu akan merefleksi sehingga menenangkan otot-otot sekitar yang kita basuh dengan air wudhu. Nah, diantaranya juga menjadikan tubuh lebih berkualitas, gitu ya, lebih segar, wajah nampak berseri-seri, gitu. Auranya lebih nampak, gitu. Karena belum lagi besok di akhirat kan, belum lagi besok di akhirat. Untuk membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lainnya itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana kelak engkau mengetahui itu umatmu ya Rasulullah? Ya mereka nampak putih bercahaya karena bekas-bekas wudhunya. Jadi anggota wudhu kita ini itu besok di akhirat di padang mahsyar kumpul dengan semua umat-umat Nabi yang lainnya, manusia ini, umat Nabi Muhammad akan nampak dengan cahaya dari anggota tubuhnya yang dikena air wudhu itu. Gitu. Nampak putih-putih gitu. Dan ternyata orang yang merutinkan wudhu, khususnya ketika hendak tidur, itu akan menghilangkan insomnia. Ya detile piye mbok. Gitu, saya nggak bisa nerangkan gitu. Saya baca dari sebuah tulisan, tapi saya yakin gitu. Kita semua yakin apa yang diperintahkan Rasulullah SAW pasti mengandung kebaikan. Jelas itu. Dan kalau ada kemudian penelitian yang menunjukkan akan hal itu, semakin tambah yakin. Cuma masalahnya, sudahkah kita mengamalkannya? Nah ini masalah. Kita sudah tahu ilmunya, cuma ngamal none iki lho sing ngono. Bahkan kadang-kadang kita bisa mencela orang lain, oh ngerti yo gak iso nglakoni ilmu nih. Kita sendiri tuh lho wae sing ngerteni tapi amalane iku jek saiki gitu. Tapi seringkali kita ini ngomongi wong liya iku enak. Ngono kok ngajinan wis ngerti. Lah kelakuane jek koyo ngono. Awak dhewe lho masalah wudu iku wis ngerti. Gitu. Sunah wudu ape turu tapi ya jarang dilakoni. Wis gak usah delok-delok liyane lah. Ya, gak usah delok-delok liyane, ngelingno liyane. Gak usah mencelah orang lain. Kita sendiri itu masih banyak kekurangan dalam masalah ini saja. Ngamalkan doa mau tidur saja hari-hari sering kelewat. Enggak teramalkan. Padahal yo gak butuh tenaga macam-macam gitu, tenaga besar. Masuk donga yang aku tenaga narik napas dhisik, ngotot dhisik ya ora tau. Tapi yo nyatanya begitu gitu loh. Nyatanya begitu. Ya bukan sampai tok ya aku dewi yang ngono gitu loh. Ya makanya kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan keringanan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya, karena seringkali kita masih kalah dengan nafsu kita. Sampeyan gak sepiro nah awak dhewe sing ngomong ngene iki. Abot iki sanggane iki. Sama iso ngomong ora iso nglakoni. Mboten jenengan sing nangleti kula, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya Allah murka pada orang yang bisa mengatakan gak bisa mengamalkan. Jadi kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa mengatakan tapi tidak bisa mengamalkan. Nah, terus piye? Terus orang ngaji gini. Gak diterus tuh sama ngene ya kedosan dhewe gitu. Ya. Apa meneh kono-kono gak oleh ngisi kene oleh mulai gak diisi nisan. Gak oleh ngisi kok gak melen duwe gitu lho. Nek kene kan omahe kancane dhewe dadi oleh gitu.
Jadi itulah diantara faedah manfaat wudhu. Yang pasti adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti perkara yang baik untuk kita. Dan hanya kepada Allah kita berusaha untuk bisa mengamalkan. Satu lagi. Untuk atau kroso kaboten iki kok tak malno ya. Ya semoga apa yang 2 poin dari bab ini yang sudah kita sama-sama bisa baca, mudah-mudahan segera bisa diamalkan nanti, langsung praktek, dan setelah praktek baru besoknya kita lanjutkan lagi. Tapi sekedar bocoran saja, bocoran gitu. Jadi bukan hanya berdoa, tapi juga berwudu, juga dikebasi tempat tidurnya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Jadi ngebasi tempat tidur sebelum kita tidur. Karena kita tidak tahu ya sebelum itu gitu. Jangan-jangan kalau jengkingnya atau ada penyakit bakteri atau apa yang ada di situ. Dikebasi sambil mengucapkan bismillah. Ya. Jadi langsung connect kepada Allah. Sekedar bocoran, nanti kalau mau praktek ya dikebasi gitu. Kalau nggak kebasi sendiri, ya kan ngebasi anaki gitu. Itu kebasi. Ya, soalnya amale ngono. Aku nek aras-arasen ya tak kon ngebasi bojoku. Ngebasi dhek sampai mapan ngono. Gitu. Mas Rizal guyu-guyu kok di bojo kok. Kok iso ngono. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, semoga bermanfaat, dan sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan untuk bisa lebih baik dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.